Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto usai diusung Koalisi Indonesia Maju. Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi terpilih sebagai wali kota Surakarta pada Januari 2021 sehingga ia baru menjabat jabatan tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Saat awal menjabat, Gibran mengatakan prioritasnya adalah percepatan pemulihan ekonomi yang akan menjadi fokusnya. Dan mari kita lihat bersama catatan perekonomian Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran. Gibran menyebut sebelum dirinya menjabat, pertumbuhan ekonomi di Solo pada tahun 2020 minus 1,74. Jadi sebelum menjabat posisinya minus 1,74. Kemudian setelah dirinya menjabat pada tahun 2021, Anda bisa melihat angkanya kemudian naik menjadi 4,01%. Kemudian pada tahun 2022 kembali naik, tumbuh pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 6,25%. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 mencapai sekitar 55,9 miliar rupiah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Ekonomi sebesar 6,25%. Ini yang kemudian disampaikan oleh Gibran menjadi salah satunya yang kemudian diklaim Solo menjadi satu-satunya kota dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Pulau Jawa. Karena rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 5,3% saja. Namun selama kepemimpinan Gibran, ada catatan yaitu inflasi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, tingkat inflasi Kota Solo meroket hingga 7,03%. Jadi angkanya juga cukup naik begitu ya inflasinya. Selanjutnya, selain pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan seorang Gibran, pembangunan Kota Solo pun semakin berkembang pesat. Tercatat sejak 2 tahun terakhir ada belasan proyek pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari keroyokan berbagai instansi pusat. Berikut kami tampilkan ada 3 proyek setidaknya, proyek besar yang kemudian berlangsung di era kepemimpinan Gibran. Yang pertama, rel layang Simpang Joglo. Data dari Kementerian Perhubungan, dana pembangunan proyek ini sebesar 920 miliar rupiah. Selain dari Kemenhub, pembangunan simpang layang ini juga didanai anggaran dari Kementerian PUPR. Proyek lainnya yaitu revitalisasi Taman Balai Kambang, proyek infrastruktur besar kedua yang dananya bersumber dari APBN adalah revitalisasi Taman Balai Kambang ini. Dan untuk revitalisasi ikon Kota Solo paling populer ini, Kementerian PUPR menghabiskan anggaran sebesar sekitar 154 miliar rupiah. Kemudian proyek lainnya, renovasi secara menyeluruh Pasar Jongke. Ini adalah pasar tradisional yang menggunakan anggaran APBN khususnya PUPR yang menelan biaya sekitar 138 miliar rupiah. Itulah sebagian gambaran pencapaian Gibran dari sisi perekonomian selama menjabat sebagai wali kota Solo. Dan Gibran sendiri dipastikan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.